kabar semua jamaah Masohi sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada tahun 1953, 70 tahun yang lalu kurang 1 tahun, 69 Pak Ustadz, sama. Maka datanglah Mr. John, Gubernur Maluku, menjumpai Presiden Insinyur Soekarno, membawa beberapa tokoh untuk menetapkan ibu kota Maluku Tengah. Prosesnya berlanjut beberapa tahun sampai pada tanggal 3 November 1957. Lalu kemudian Presiden Soekarno bertanya, bekerja sama-sama bekerja, bergotong royong, apa bahasa Maluku Tengahnya? Lalu tokoh-tokoh itu mengatakan, bekerja sama-sama bekerja, bergotong royong, bahasa Maluku Tengahnya adalah Masohi. Kami semua kan sudah tahu cerita ini Pak Ustadz. Betul. Saya mengungkap ini bukan untuk orang Masohi. Tausiah saya ditonton oleh orang dari dunia sampai akhirat. Dari Sabang sampai Merauke, sampai ke seluruh dunia. Saudara kita yang ada di Amerika, yang di Eropa, menonton tausiah ini. Walaupun saya tidak bisa masuk Singapura. Ya Allah. Tapi ceramah saya kan masuk ke handphone mereka. Mereka mesti tahu bahwa nun di wilayah timur Indonesia ada manusia-manusia yang menyebut nama kotanya, mengambil sejarah kebersamaan. Maka terwujudlah acara malam ini, bisa terwujud sedemikian rupa. Ini karena Masohi, karena kita bekerja sama. Allahu Akbar. Kalau kita dipuji supaya hati kita itu merasa kecil, maka besarkan Allah. Allahu Akbar. Orang Masohi bisa bekerja sama, orang Masohi bergotong royong, orang Masohi tidak melihat siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling kaya banyak hartanya. Mereka datang bersama-sama karena mereka melihat diri mereka hanyalah sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dipuji, ungkapan, katakan yang paling indah, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Kalau kau dikatakan suci, katakan Allah yang Maha Suci. Subhanallah. Kalau dikatakan ini karena kehendakmu, katakan kehendak Allah. Masya Allah. Kalau dikatakan ini karena berkahmu, katakan karena berkah Allah. Tabarakallah. Malam ini semua terwujud karena kemuliaan Allah dan karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya lucu ya. Alhamdulillah. Begitu yang tepat. Ini ketika ditanya anaknya lucu ya, siapa dulu mamanya? Ini bukan orang Masohi. Ini orang mana? Nggak tahu entah dari mana. Orang Masohi semuanya rendah hati. Mereka merasa diri mereka adalah hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba jabatan. Mereka hanyalah hamba Allah. Betul? Yang membaca Al-Quran hamba Allah, Ustadz Abdul Aziz. Yang membaca Maulid hamba Allah, Ustadz Abdul Rahman. Orang Masohi yang berada di Yaman Hadramaut belajar hamba Allah, Ustadz Abdul Rahim. Yang tausiah hamba Allah, Abdul Somad. Semua hamba Allah bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja, bergotong royong. Siapa yang paling berat tugasnya di antara kita ini semua? Mereka yang memasang lampu sampai ke atas tiang listrik. Itu yang paling berat tugasnya. Bayangkan kalau jatuh patah, tidak jatuh koslet mati. Tapi mereka tidak ada duduk di atasnya dan tidak memberikan kata sambutan. Tidak ada dalam sambutan kata-kata di protokol tertulis berikut ini. Mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari pemasang lampu.
Tapi saya yakin dan percaya mereka tersenyum. Dan mereka orang yang paling ikhlas. Masya Allah. Abdul Somad mungkin pahala ceramahnya sudah diambil oleh subscriber, viewer, dan follower. Ria, angkuh, sombong, merasa hebat. Tapi mereka saudara-saudaraku yang bekerja sama tidak tampil ke depan. Siapa yang memasang uang-uang 2000 ini? Telur ayam, bendera kecintaan mereka kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permen-permen lambang tapak kaki. Disinilah tapak kaki yang dihisap-hisap. Saudara yang dimuliakan Allah, apa ini? Ini semua untuk mengingatkan anak-anak kecil. Mereka punya kenangan, punya sejarah. Kami di Masohi disediakan permen, kami di Masohi disediakan telur ayam sudah direbus. Kami di Masohi ada pisang. Begini kami diingatkan oleh kakak kami, abang kami, ayah kami, ibu kami, kakek kami, nenek kami, bahwa hari ini kami berbahagia karena kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita hormati Forkompinda Kabupaten Maluku Tengah. Betul? Pimpinan Ormas, Bapak Ketua beserta seluruh anggota DPRD yang berhadir, pimpinan TNI Polri, Bapak Danpom, Bapak Dandim, di tengah kesibukan hadir bersama kita. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas, Kepala Kantor, ada kepala, tak ada kepala. Semua yang hadir ini, para habaib, al-ulama, al-ajilla, Ustaz Fathuddin, Sayyidi Al-Habib, Rifki Al-Hamid, yang besar tak dihimbau gelar, yang punya nama tak dapat disebutkan karena kalau disebutkan sampai azan subuh baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nanti kalau yang saya sebut cuman yang ada jabatan aja, oh aku kenapa tidak disebut? Dengan disebutkannya tadi semua sudah terwakili. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan masohi? Tidak. Ada. Nampaknya jamaah udah mulai tidur ini. Ada. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan masohi? Ada mengajarkan gotong royong? Ada mengajarkan kerjasama? Mana buktinya? Ketika terjadi renovasi Ka'bah, karena ada suatu yang terjadi di Makkah, maka pembangunan Ka'bah diadakan renovasi. Akhirnya orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy bertengkar, siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad. Kata satu kabilah, kami yang paling layak. Kata satu suku, kami yang paling terhormat, maka kami yang meletakkan Hajar Aswad. Ini Ustaz marah atau gimana? Ini suara karena sudah masuk buras. Siapa yang paling layak meletakkan Hajar Aswad? Maka mereka berkata, daripada kita kelahi perang gara-gara meletakkan Hajar Aswad,
Kalau begitu kita lihat besok pagi. Siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka dialah yang kita minta untuk meletakkan Hajar Aswad di sudut Ka'bah. Besok pagi dilihat siapa yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Kalau di TV ada iklannya, di Masohi tanpa iklan. Keesokan paginya apa yang terjadi? Orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram, yang mendekat ke Ka'bah adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dimintalah dia meletakkan Hajar Aswad. Engkau yang kami tunggu-tunggu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, letakkan Hajar Aswad ini di sudut Ka'bah. Lihat bagaimana bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta kain. Mana kain? Lalu dibentanglah kain. Dibentanglah kain, lalu seluruh kepala-kepala suku diminta untuk memegang sudut-sudut kain, pojok-pojok kain. Hajar Aswad diletakkan di tengah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajar Aswad di pojok Ka'bah. Simbol gotong royong, bekerja sama tanpa harus menaikkan yang satu menginjak ke bawah. Kita tidak diajarkan belah bambu. Tahu cara belah bambu? Ini belah duren aja yang tahu semuanya. Belah bambu diinjak satu, dinaikkan ke atas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang prinsip masohi, gotong royong, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Silakan kalian orang-orang terhormat, orang-orang mulia, pegang ujung-ujung sudut kain, tepi kain. Maka seakan-akan kebersamaan ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba seandainya yang masuk ke Masjidil Haram pagi itu Abdul Somad. Lalu kepala-kepala suku sudah bergotong royong lelah meminta supaya Abdul Somad tolong letakkan ini Hajar Aswad. Mana? Saya yang meletakkan ya. Saya yang membangun. Saya yang bekerja keras, saya yang berwakaf, saya yang berinfak, saya yang meletakkan. Tidak memandang tetes peluh keringat orang lain. Betul? Loh kok betul? Saya selalu diminta begitu. Yang bangun masjid bukan saya, yang bebaskan tanah bukan Abdul Somad, yang membeli semen bukan Abdul Somad, yang ngecor bukan Abdul Somad, yang gotong royong bukan Abdul Somad. Begitu penandatanganan berikut ini, mari kita saksikan penandatanganan prasasti masjid. Makanya saya kalau diminta, saya malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berhadir pada penandatanganan prasasti ini, sesungguhnya yang meresmikan masjid ini adalah kita semua. Tapi karena nggak muat tanda tangannya, karena terlalu banyak, saya mewakili. Allahu Akbar. Besarkan Allah supaya kau merasa kecil di dunia. Agungkan Allah dalam pikiranmu supaya pikiranmu tidak memikirkan dunia. Besarkan Allah dalam hatimu supaya dunia tidak mengalahkan jiwamu. Kepala kita ini kecil, Pak. Sekecil apa kepala? Ya sebesar ini. Nomor 9. Badan kecil, kepala besar. Dunia sebesar ini mau dimasukkan semuanya, dunia sebesar kepala, pecah pembuluh darah. Maka kalau mau dunia ini terasa kecil, besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa acara di Masohi tadi malam begitu megah, mewah, sampai nggak tahu di mana ujungnya, gelap. Pandang ke kanan penuh, lihat ke kiri penuh, ke depan apalagi, ke belakang nggak kelihatan. Panitia tidak berkata, gara-gara kami ketua panitia, Ustaz Fatudin tidak berkata, gara-gara saya yang nelpon Habib Rifki. Habib Rifki tidak berkata, sayalah yang mengatur kedatangan Abdul Somad di Maluku. Semua mereka berkata, lihat ucapan Habib Rifki tadi. Apa kata Habib Rifki?
Ini Ustadz Abdul Somad datang ke Masohi karena Ustadz Fathuddin yang menelpon. Beliau membesarkan yang kecil, bukan mengecilkan yang. Beliau kembali. Beliau membesarkan hati masyarakat Masohi. Beliau katakan ke depan anak-anak Masohi yang sekarang diwakili oleh Ananda Abdurrahim Khalid. Beliau sedang berada di Yaman, Tarim Hadramaut. Doakan juga supaya anak Ustaz Abdul Somad bisa ke Tarim. Saya ingin anak saya pulang nanti dari Tarim pakai sorban, pakai jubah seperti Habib Rifki, bukan seperti bapaknya pakai peci dan pakai sarung, pakai celana. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana buktinya Nabi Muhammad mengajarkan Masohi? Ketika peristiwa hijrah dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, nampak jelas Masohi kerjasama, gotong royong, sama-sama bekerja. Ada yang kerjanya paling ringan, hanya tidur di tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Itulah dia kakek, datuk, buyut, moyang Habib Rifki Al-Hamid. Dia adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali tugasnya paling ringan. Ali, aku akan hijrah nanti malam dan engkau tugasmu tidur di tempat tidurku. Bapak mau? Masya Allah, paling ringan. Tapi nanti malam akan ada kepala-kepala suku anak-anak muda utusan kafir Quraisy yang akan mencincang dengan pedang yang panjang. Jam 1 malam mereka akan datang membawa pedang yang panjang. Mereka akan satu kali tebasan, maka matilah menurut pikiran mereka. Tapi begitu mereka membuka selimut, satu orang memberikan saran, kita buka dulu, jangan akan main cincang saja, nanti kepala siapa yang ini. Begitu dilihat Sayyidina Ali, mana Muhammad? Aina Muhammad? Kalau bahasa kampung kami, where is Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, aku tidak tahu dia pergi kemana. Bagi-bagi tugas gotong royong yang menggantikan tidur di tempat tidur Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang menemani ke atas Jabal Thur Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin bertolak menuju Yathrib Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanan mesti diantar. Siapa yang mengantarkan makanan? Perempuan bernama Asma, pakai alif. Asma, kalau nggak pakai alif sesak napas. Ada seorang laki-laki yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk mengintai, mengantisipasi jangan-jangan kafir Quraisy musyrik akan naik membunuh Nabi. Laki-laki yang pura-pura menggembala kambing di bawah namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang mengantar berita ke atas, hiruk pikuk di Makkah. Mereka sedang mencari mana Muhammad, kemana dia, dengan siapa dia, larinya kemana. Dia yang membawa berita adalah Abdullah. Ada pula yang menunjuk jalan, karena kalau lewat jalan biasa akan ditangkap oleh musuh. Mesti melalui jalan yang luar biasa, seperti perjalanan kami ke Masohi, jalan yang luar biasa. Besok pun pulang kabarnya begitu lagi. Siapa yang menunjukkan jalan yang luar biasa? Namanya Ibnu Uraiqid. Ada yang bertugas menunjuk jalan, ada yang membawa berita, ada yang bawa makan, ada yang menemani di atas, ada yang menggantikan di tempat tidur. Ini namanya Masohi. Inilah ajaran Islam. Inilah yang membuat kita bisa bersama pada kesempatan kali ini. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Bekerja samalah kamu dalam menolong agama Allah jami'an, berjamaah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah.
Itu yang dilakukan orang dulu. Tapi orang sekarang di masjid nggak ada lagi kerjasama. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Itu di tempat lain. Di Masohi alhamdulillah. Kalau nggak percaya tanya Pak Imam. Di Masohi sholat berjamaah. Kenapa dibuat acaranya? Baru saya sadar, rupanya kita sedang di jalan raya. Tiang listrik ini. Saya mau nanya tadi sama Ustadz Fatudin, segan. Masa profesor nanya? Saya Ustadz Somad angkuh sombong, enggak mau ngasih tahu aja ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Saya sadar bahwa kita sedang berada di jalan raya, padahal ada masjid Al-Muhajirin. Kenapa kita tidak di dalam masjid saja? Kecil. Kalau dibuat dalam masjid, ini banyak yang akan unjuk rasa di luar. Abdul Somad, Abdul Somad, mana wajahnya? Jamaah ini sudah sering mendengarkan tausiah Ustaz Abdul Somad. Inilah orang yang menghabiskan paket kami 2 giga. Kami mau melihat wajahnya langsung gimana. Ternyata wajahnya putih karena lampunya terang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan Masohi ketika pada perang Badar tahun kedua Hijrah. Ingat, adik-adik, anak-anakku sekalian, dari awal tausiah saya tadi sampai nanti akhir 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml itu kalian catat, kalian ingat, karena akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Pertanyaannya, coba sebutkan bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad mengajarkan Masohi. Bagi yang tidak ingat, jangan putus asa, jangan ragu, tinggal putar ulang ceramah Ustaz Abdul Somad di Masohi, hanya di channel Ustaz Abdul Somad. Belum tahu, jangan dulu. Bagi yang tidak ingat, bagi yang lupa apa bukti Nabi Muhammad gotong royong kerjasama Masohi, tinggal cari ceramah Ustaz Abdul Somad di Masohi, hanya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ceramah Ustaz Abdul Somad itu banyak sekali di YouTube. Gimana kami mau ingat bahwa ceramah itu di Masohi? Mudah aja. Di mana ceramah itu yang ada bunga-bunganya banyak sekali. Yang bunganya itu memang betul-betul bunganya bunga uang. Yakinlah bahwa itu sedang di Masohi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah turun wahyu untuk menentukan di mana kita berkemah?" Kata Nabi, tidak ada wahyu. Tidak ada malaikat Jibril membawa pesan dari Allah, kita berkemah di mana? Tidak ada. Boleh saya kasih pendapat? Boleh. Kalau gitu kita berkemah di tempat air minum. Karena kalau kita kemah di tempat air minum, kita sudah menang 1-0 dari orang musyrik. Kenapa? Karena minum air sudah kita kuasai. Kerjasama. Nabi tidak sombong. Aku mengatakan, "Ya Rasulullah, ada wahyu turun menetapkan di mana kita berkemah. Jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka." Nabi mengatakan, "Kalau gitu ya Rasulullah, kita berkemah di sini." Oke. Sahabat Nabi, ada yang bertugas membawa bendera. Karena kalau sampai bendera jatuh, berarti kita kalah. Ada sahabat yang bertugas membacakan syair, namanya Hasan bin Sabit. "Wahai Hasan, bacakan syair-syair membangkitkan semangat." Mereka bekerja sama. Ada yang membawa pedang, ada yang memanah. Apa kata Nabi doanya? "Allahumma saddid sahmahu," kuatkan anak panahnya. Padahal kalau Nabi